Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat putu ayu jadul. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di dalam wadah siapkan 250 gram kelapa parut setengah tua, bagian putihnya saja. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 helai daun pandan. Fungsi maizena di sini supaya nanti setelah putu ayunya matang, dikeluarkan dari cetakan, kelapanya tetap utuh, tidak berantakan dan masih tetap cantik dan rapi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita kukus. Dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi. Kemudian masukkan wadah yang berisi kelapa parut ke dalam kukusan, lalu kukus sekitar 15 menit sampai tanak. Setelah 15 menit dikukus, ini kelapanya sudah tanak, kemudian angkat lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya kita isi kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya sekitar setengah sampai 1 sendok makan. Lalu kita padatkan, kita rapikan seperti ini sambil ditekan-tekan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kelapa parut selesai dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah seluruh kelapa parut selesai dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang, 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, 1 sendok teh vanili cair bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 7 menit di mixer, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan 250 ml santan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah seluruh tepung masuk dan tercampur seperti ini, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan supaya warnanya lebih cantik. Tambahkan pewarna makanan warna hijau muda secukupnya. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut kita aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk seperti ini, pastikan semua bahan tercampur dengan rata, karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan, bolunya bisa jadi bantat.
Selanjutnya, masukkan seluruh adonan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu, masukkan adonan hampir penuh ke dalam cetakan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, lalu ini siap kita kukus, dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi. Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian tutup kukusan. Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih, lalu kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai matang. Setelah sekitar 30 menit dikukus, ini putu ayunya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah bolunya sudah dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Kue putu ayu ini rasanya super duper enak, super gurih, empuk, dan super lembut. Ini sama sekali tidak seret ya teman-teman. Ini recommended banget dan wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.